Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay. Halo sobat pencinta catur Indonesia, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Dan teman-teman, kali ini kita akan bahas dari turnamen catur terpenting di tahun 2022, yaitu turnamen FIDE Kandidat untuk mencari siapa nih yang akan jadi calon penantang gelar juara dunia melawan juara dunia saat ini yang dipegang pecatur Norwegia, Magnus Carlsen. Nah, Magnus sudah 5 kali mempertahankan gelar juara dunianya ya, teman-teman. Jadi menarik nih. Dan sudah memasuki babak ke-8, teman-teman, saya akan ajak kalian untuk membahas partai yang sangat menarik di babak ke-8 tadi malam waktu Indonesia Barat. Kita bareng-bareng saksikan ya. Dan kita akan bahas Richard Rapport melawan Duda Yankritov. Richard Rapport kemarin mengalami nasib buruk ya, dimana sebenarnya bisa remis lebih awal di fase opening melawan Ian Nepomniachtchi, tapi dia menolak. Kemudian dia lanjutkan dan akhirnya kalah. Kalian bisa nonton video analisanya di video RLC sebelumnya. Dan Duda Yankritov merupakan pecatur nomor 1 dari Polandia yang digadang-gadang juga mampu dan menjadi lawan seimbang buat Magnus Carlsen nih, karena dia sempat mengalahkan Magnus di turnamen FIDE World Cup 2021. Teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas partainya. Sebelum itu aku butuh bantuan kalian untuk, teman-teman, kalau aku lihat banyak yang udah nonton video RLC tapi belum pada subscribe nih. Guys, subscribe dulu dong dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin konten dan biar kalian nggak telat info nih dari dunia percaturan. Yes, Richard Rapport memulai dengan langkah E2, E4. Kemudian dijawab Duda dengan langkah E5. Kuda ke petak F3, Duda kuda ke petak F6. Yes, Duda memainkan Petrov Defense atau Russian Game. Petrov Defense ini banyak dimainkan oleh pecatur dari Rusia pada era masa lalu, teman-teman. Dan pembukaan Petrov ini terkenal dengan permainan solid, tapi hasilnya kebanyakan remis. Dan apakah Duda dengan bermain hitam ingin mencari partai aman dengan tidak kalah? Ya bisa jadi, teman-teman. Kemudian Richard Rapport memainkan kuda ke petak C3. Dia menolak untuk bermain Petrov Defense. Dan Duda memainkan kuda ke petak C6. Yang tadinya pembukaan Petrov di awal, tapi dengan pergerakan perwira dari kedua pemain, ini menjadi pembukaan 4 kuda, teman-teman. Dengan ciri khas ya, ini kudanya ada 4 langsung keluar. Dalam posisi ini, teman-teman, ada beberapa pilihan yang ingin RLC jelaskan, supaya kalian juga tahu ya teori ini tuh bagusnya gimana. Langkah yang berikutnya paling banyak dimainkan adalah langkah gajah ke petak B5. Yang kedua adalah langkah mendobrak dengan D4. Dan yang ketiga adalah bermain dengan G3, memplot gajah fianchetto, kemudian rokade pendek. Nah, apa langkah yang dipilih oleh Richard Rapport? Dia memilih langkah yang ketiga, G3. Merespon G3 sebagai pemain hitam, bagusnya apa nih bang? Ya bagusnya, langkah yang paling banyak dipilih adalah gajah ke petak C5, yang kedua adalah dengan mendobrak D5, dan yang ketiga adalah dengan mengancam kuda di petak C3 dengan gajah ke petak B4. Tapi guys, di partai ini Duda pilih gajah ke petak C5. Yap, ide berikutnya adalah kuda ke petak G4. Richard Rapport memainkan gajah ke petak G2. Apabila kuda ke petak G4, maka putih akan rokade pendek. Hitam memainkan langkah D6. Kemudian D3 dimainkan Richard Rapport. Ini masih sesuai dengan teori, guys. Kemudian hitam A5 dengan ide menyimpan gajah gelap ke petak A7. Kemudian putih rokade pendek. Hitam H6 mencegah gajah putih ke petak G5. Ini penting sekali. Dan putih memainkan langkah B3. Langkah B3 selain bertujuan untuk mengembangkan gajah gelap milik Richard Rapport ke petak B2, juga guna mencegah pion A5, A4. Hitam rokade pendek, Richard Rapport H3.
Kemudian langkah ke-9, kuda ke petak D4, putih gajah ke petak E3. Ya, Duda di sini langsung menyerang, teman-teman, dengan menempatkan perwira di petak sentral D4. Dia tidak izinkan putih untuk memplot D4. Nah, kalau kalian jadi Duda yang Kritov, kira-kira bagaimana kalian akan mengembangkan permainan hitam, guys? Apakah dengan gajah ke petak E6, kemudian menteri ke petak D7 mengancam pion H3, atau kalian akan mengikuti langkah yang dipilih oleh Duda, yaitu dengan ide Sen6. Yap, kemudian putih raja ke petak H2, Duda benteng ke petak E8. Rapot A3, Duda kuda makan kuda F3. Kemudian menteri makan F3 dan hitam gajah makan E3. Nah, ini menarik banget ya Duda. Mengapa dia melakukan pertukaran? Apakah ini menguntungkan? Yes, teman-teman. Pada posisi ini, pilihan langkah dari Duda yang Kritov dengan kuda makan kuda, ini pilihan yang tepat. Dan menteri makan kuda, ini juga pilihan yang tepat dilakukan oleh Richard Rapport. Kemudian gajah makan gajah E3, ini juga dianggap sebagai langkah yang tepat menurut Stockfish 15. Nah, yang menarik adalah pada langkah berikutnya, karena ini posisinya sudah unggul tipis untuk hitam, langkah putih pada berikutnya ini menjadi penting. Karena kalau misalkan makan dengan menteri, ini membuat keunggulan dari hitam menjadi tipis dengan ide putih mendorong F4. Tapi di partai ini sob, dengan pilihan pion F makan E3 dengan tujuan membongkar jalur F, ini membuat keunggulan dimiliki oleh Duda lebih besar. Ya. Dan apa langkah terbaik untuk menjawab ini? Duda menemukan langkah yang terbaik dengan menjalankan B5. Putih coba mengganggu dengan G4. Dan sebenarnya ini juga bukan langkah yang tepat karena langkah yang seharusnya dimainkan adalah menteri ke petak D1. Ya, tapi teman-teman pecatur dunia pun juga manusia ya. Karena kadang dia juga tidak menemukan langkah yang paling difavoritkan oleh engine. Nah, pembahasan kali ini dan setiap pembahasan RL Chess adalah untuk teman-teman tahu sebenarnya langkah yang paling bagus dalam setiap posisi itu apa sih, Bang? Supaya kalian jadi tahu nih. G4 dimainkan Richard Rapport, dia coba mendobrak, ini intuisi seorang pemain ya. Coba mendobrak dan mengganggu dari sayap raja. Duda yang Kritov benteng ke petak A7 dengan ide menjaga pion F7. Ya, langkah lain yang bisa dipilih adalah menteri ke petak B6. Ya, karena di sini belum bisa menjalankan H4, pion G4 akan jatuh. Dan apabila benteng ke petak F2, maka di sini hitam bisa menteri ke petak C5. Kuda mundur ke petak D1, hitam bisa memainkan dobrakan dengan langkah D5. Nah, menurut analisa Stockfish 15, pilihan inilah teman-teman yang akan membuat hitam jauh lebih unggul. Sayangnya guys, dalam partainya bahwa Duda tidak melakukan itu dan tidak melihat bahwa itu sebagai keunggulan. Jadi dia mungkin merasa bahwa aduh malah hitam yang lebih nggak enak ya. Karena di sini pilihannya hanya menahan dengan benteng A7. Dan Richard Rapport melakukan inisiatif serangan dengan menteri ke petak G3. Kemudian H5 masih belum melakukan langkah menteri B6 yang dianggap sebagai langkah yang tepat. H5 putih menolak pertukaran dengan G5, Duda melakukan langkah H4. Menteri makan pion H4, kuda H7. Yes, mengorbankan pion tapi mendapatkan pion kembali. Menteri ke petak G3, Duda yang Kritov, kuda makan pion G5. Richard Rapport dorong pion H4, kuda H7 dimainkan Duda yang Kritov. Gajah ke petak H3, gajah makan H3, benteng ke petak G1, tidak langsung makan gajah di petak H3. Nah guys, ini sudah memasuki 22 langkah nih. Tapi di langkah berikutnya, jawaban dari Duda yang Kritov yang membuat Richard Rapport bisa dikatakan bisa menang ya di partai ini. Karena sangat krusial sekali, saya pengen teman-teman untuk menebak sebagai pemain hitam. Apa langkah terbaik yang akan kalian mainkan dalam posisi ini? Putih coba mengancam mat.
tapi juga ada ancaman pada perwira ini. Sebenarnya belum kalah perwira ya. Maksudnya juga di sini adalah untuk mengancam mati dulu nih. Yes, tepat banget kalau kalian pilih langkah G6. Apabila raja makan gajah H3, maka hitam di sini bisa melakukan kuda ke petak F6. Dan bisa membawa raja ke petak E7 dan kemudian benteng ke petak H8. Nah guys, entah apa yang dipikirkan Duda, dia melakukan kesalahan dengan menutup dengan kuda ke petak G5. Jadi Duda lebih memilih menjaga gajahnya dibandingkan dengan kuda. Dan membuat Richard Rapport mengambil keunggulan dengan pion H makan G5, gajah mundur ke petak C8. Nah, ide berikutnya sangat patut kita tiru karena Richard Rapport memainkan benteng ke petak G2. Ide-ide seperti ini penting banget nih guys, karena benteng G2 ini tujuannya adalah untuk memanuver benteng ke petak H1 dan raja ke petak E1. Jadi ini bagus banget. Benteng A ke petak E7. Kembali lagi Duda melakukan blunder guys. Kalau tadi kesalahan kecil, ini bisa dikatakan sebagai blunder karena lihat perbedaan evaluasinya setelah benteng A E7. Richard Rapport memainkan menteri ke petak F3, bukan langkah yang tepat. Langkah yang bisa dipilih sebenarnya adalah benteng ke petak F1, dan apabila benteng ke petak E6, maka putih bisa menteri F3, ancam pion F7. Apabila dijaga dengan menteri E7, maka putih bisa menteri ke petak H5. Dengan tujuan mengganggu seperti ini, teman-teman. Dan mengancam mati petak H8. Mungkin idenya Richard Rapport sama juga ya, menteri ke petak F3. Kemudian hitam G6. Yap. Dan ada langkah menarik sebenarnya di sini kalau hitam mau keluar tekanan dari ancaman mat putih ya, yaitu dengan langkah F6, teman-teman. Wow. Susah sih untuk ditemukan. Ya, apabila makan, maka hitam bisa memainkan benteng F7. Ya, apabila benteng ke petak G1, maka bisa menteri makan pion F6, menteri makan menteri, benteng F6, benteng G7, dan raja F8 ya. Walaupun dikatakan ini tetap unggul putih sih guys. Ya, tapi ini lebih baik lah ketimbang apa yang dilakukan Duda di partai ini. Dengan G6, Richard Rapport kemudian benteng ke petak H1. Kemudian langkah blunder ya, jadi kesalahan terus dilakukan oleh Duda dengan memilih G6 kemudian F5 ini sebagai langkah yang salah. Nah, di sini ada pilihan putih untuk end passen atau makan pion di F5 atau bisa memainkan menteri ke petak H3 nih atau raja ke petak G1. Nah, ini waktunya tantangan buat sobat pencinta catur yang sedang menonton. Guys, kalau kalian jadi Richard Rapport dan kalau kalian belum lihat partai tadi malam, kira-kira apa langkah yang harus dimainkan sebagai pemain putih untuk bisa menang di partai ini? Yes, selamat buat kalian yang memilih raja ke petak G1. Tidak terpancing dengan melakukan end passen. Kalau end passen, unggul satu pion, tapi hitam di sini akan keluar dari tekanan dengan benteng A7. Raja ke petak G1 akan benteng makan benteng, raja makan benteng, dan raja ke petak F7. Malah dikatakan ini lebih baik untuk hitam. Ya, akan jatuh pion F6-nya dan akan aktif benteng ke petak H8. Ya. Jadi langkah briliannya adalah raja ke petak G1 guys. Dengan tujuan adalah menteri ke petak H3 dan untuk menteri ke petak H8. Duda merespon dengan langkah B4 ya. Seolah ini baik-baik saja menurut Duda, sebenarnya dia sedang melewatkan ancaman berbahaya dari putih, teman-teman. Ini langkah B4 merupakan blunder yang sangat fatal dan membuat Duda menyerah di langkah berikutnya, teman-teman. Dua langkah berikutnya dengan putih memilih pion E makan F5 dan pion G makan F5 dan kuda ke petak M4. Duda menyerah. Ya, mengapa menyerah? Ya, jika dilanjutkan dengan makan kuda di petak M4,
maka Richard Rapport akan memainkan Menteri H5. Boom! Ya, how to defend this? Misalkan dia menjalankan benteng ke petak G7, maka akan ada jalan G6. Apabila raja ke petak F8, maka putih akan Menteri H8, benteng ke petak G8. Dan akan ada benteng ke petak F2. Raja ke petak E7, akan Menteri ke petak H7 skak. Raja ke petak E6, akan checkmate dengan Menteri ke petak F7. Ya, bagaimana menahan ini? Ya, bagaimana jika benteng ke petak F8? Ya, maka putih akan Menteri H8, Raja ke petak F7, akan hadir benteng ke petak F2. Raja ke petak E6, akan mendapatkan benteng di petak F8. Dan benteng mengancam Menteri, juga gajah di petak C8. Wait. Tunggu. Bang, kenapa nggak makan kuda aja di petak C3? Ya, itu pertanyaan menarik. Jika pion makan kuda, maka putih akan melakukan apa? Ya, dia akan melakukan pion F makan G6. Apabila benteng ke petak F8, maka putih akan menghadirkan Menteri H5 dengan tujuan skakmat, Menteri ke petak H8. Bagaimana menahan ini? Ya jelas tidak bisa. Bagaimana jika gajah E6 pada posisi ini? Ya maka putih akan menghadirkan Menteri ke petak F6. Apabila benteng ke petak G7, maka akan ada benteng G ke petak H2. Apabila kalian menteri makan menteri, maka putih tidak peduli dengan itu. Dia akan lebih memilih skakmat kepada Raja Dudayan Kripton. Wow, 29 langkah ini bisa jadi partai yang tercepat ya, yang diraih oleh Richard Rapport. Dan ini merupakan kemenangan pertama Richard Rapport di turnamen FIDE Kandidat. Kemarin kalah, hari ini dia menang dengan cara terbaik. Ini luar biasa sekali. Ya teman-teman, apakah ini waktunya si Gondrong untuk bangkit dan mengejutkan turnamen catur kandidat, teman-teman? Bagaimana komentar kalian dengan partai ini? Mana nih timnya Duda nih? Ada apa dengan jagoan kalian, guys? Atau adakah timnya Richard Rapport? Jangan lupa guys untuk like, share, juga komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga teman-teman dukung terus percaturan Indonesia. Dan jangan lupa babak ke-9 nanti malam saya akan live di YouTube Chesscom Indonesia. Jadi untuk sementara YouTube RL Chess tidak menyiarkan live streaming dulu. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia, Jaya bosku.